berbicara pada setiap kami bahwa kami lapar dan haus akan Tuhan. Sebab Engkau berkata, berbahagialah orang yang haus akan kebenaran, sebab Tuhan yang akan memuaskannya. Terima kasih Tuhan, berbicara pada setiap kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Kita sama-sama kasih firman Tuhan. Sudah bisa dengar? Oke, kita katakan bersama-sama ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, baru kali ini ya saya kebaktian yang pagi jam 8. Ya. Nah, hari ini saya ingin melanjutkan pesan daripada Gembala di tahun ini, the year to arise and shine. Amen. Ya, tahun untuk bangkit dan jadilah terang. Amen. Ya, katakan bersama-sama, tahun 2024 Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit, adalah tahun untuk bangkit. jadilah terang. Jadilah terang. Amin. Coba bilang sama kiri kanannya, tahun ini kami perlu bangkit dan jadi terang. Bangkit dan menjadi terang. Saya berdoa di tahun ini juga gereja yang tempatnya juga bangkit dan jadi terang. Amin. Ya, setiap kita, bagaimana gereja bisa bangkit adalah kalau setiap kita bangkit. Ya. Hari ini saya akan bagikan serial bagian yang kelima daripada tahun untuk bangkit dan jadilah terang. Bagian ini akan berbicara tentang core value yang kedua, ya. Core value yang kedua berbicara tentang Unit. Nah, ini arahnya kemana Pak? Di sana. Oke, ya. Oke, kalau ya, core value yang kedua berbicara tentang unity. Jadi kalau kita ingat di waktu lalu ya, sudah dibagikan tentang core value yang pertama tentang generosity. Yes. Ya. Nah, apa itu core value? Core value itu berbicara tentang nilai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, Bapak Ibu beribadah tempat ini, Bapak Ibu perlu tahu bahwa di gereja ini ada nilai. Amin. Ya, seperti orang yang kenal Bapak Ibu, orang yang kenal Bapak Ibu akan, oh kalau berhubungan nih sama Pak Yuda pasti jujur. Ya. Bisa. Amin. Kenapa? Karena nilai yang ada dalam hidup ada bicara tentang kejujuran. Nah, demikian juga supaya Bapak Ibu ketika beribadah ke tempat ini, Bapak Ibu tidak menjadi seperti orang buta yang meraba-raba gitu. Tapi Bapak Ibu mengerti nilai yang ada. Dan bahkan ketika mungkin ada yang tidak berjalan sesuai dengan nilai, kita boleh memberitahu supaya kita bisa bertumbuh bersama-sama. Amen. Bukankah gereja ini rumah kita bersama? Amen. Ya. Jadi kalau gitu kita perlu mengerti apa itu nilai. Nilai itu adalah sesuatu yang kita yakini, ya, dan kita anggap penting, yang akan kita hidupi dan apa yang kita rela bayar. Ya. Jadi itulah artinya nilai. Jadi itu adalah sesuatu yang kita yakini dan kita anggap penting. Boleh tolong dari belakang, ya, karena dari sini nggak bisa. I don't know. Ya. Jadi ada sesuatu yang kita yakini dan kita anggap penting. Ya. Kalau kita yakini dan kita anggap penting supaya itu menjadi sesuatu, maka itu perlu kita akan kita hidupi dan apa yang kita rela bayar. Ini kayaknya salah saya. Ya. Apakah PPT-nya benar Pak? Benar. Lain. Oke, ya, oke. Kayaknya saya perlu oper. Mungkin orang media saya yang salah kirim. Maaf ya Bapak Ibu, karena saya tidak mau ngecek, saya pikir benar. Ya. Jadi nilai adalah sesuatu yang kita yakini dan kita anggap penting, yang akan kita hidupi dan apa yang kita rela bayar. Karena kenapa? Karena itu akan mempengaruhi cara kita berpikir dan cara kita bertindak. Ya. Nah, kenapa? Makanya kita perlu ada 6 nilai yang ada dalam gereja ini
Ya, 6 nilai yang kita singkat dengan singkatan guidelines, ya. Guidelines. Apa itu guidelines? Waktu bicara core value yang pertama itu sudah disampaikan. Guidelines itu singkatan terdiri dari 10 huruf. G, U, I, terus D, E, L, I, N, E, S, ya. Nah, kita ini untuk memudahkan sehingga disingkat. Nah, G yang pertama berbicara tentang generosity. Generosity itu adalah kemurahan hati. Murah hati itu bukan berbicara tentang bahwa kita mudah memberi. Murah hati itu berbicara tentang hati. Ya, karena murah hati bukan dimulai ketika kita punya uang. Murah hati dimulai ketika kita punya sikap hati murah. Karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Jadi itu nilai yang pertama. Kemudian yang kedua, U, huruf yang kedua U itu berbicara tentang unity. Itu yang kita bicarakan hari ini. Kemudian setelah U maka I adalah berbicara tentang integrity. Integrity is about integritas, ya, kesatuan antara hati, pikiran, perkataan dan perbuatan, ya. Nah, kemudian setelah integrity huruf yang keempat D itu bicara discipleship. Makanya di gereja ini setiap bapak ibu perlu terlibat di dalam pemuritan, ya. Discipleship itu berbicara pemuritan. Nah, dan sesungguhnya dalam gereja itu ada pemuritan itu, ya. Makanya ada spiritual journey. Pemuritan itu baik di kalangan keluarga melalui carousel atau di anak-anak kids altar atau di WOE, itu semua ada, ya. Kita perlu terlibat di dalamnya. Kemudian E, huruf yang kelima adalah E itu berbicara tentang excellence. Ini nilai yang baru ada di tahun ini. Kenapa? Karena kita perlu menjadi yang terbaik. Bukan terbaik bukan menjadi the best, bukan menjadi yang terbaik harus semua yang paling baik, bukan. Tapi kita belajar membawa hidup kita excellence, yang terbaik daripada diri kita. Kemudian ke-6 L, living in God's purpose, dan yang ke-7 adalah S, servanthood. Itu adalah nilai yang ada di WTC. Nah, kalau gitu kita akan masuk nilai yang kedua. Kalau gitu kita perlu memahami apa sih unity itu. Jadi unity adalah kesatuan daripada berbagai perbedaan orang dalam sebuah tim dan bukan keseragaman. Jadi unity itu bukan berarti seragam. Kalau seragam itu kita bisa buat baju, itu kita bisa buat seragam, sepatu, sesuatu yang kita pakai bisa buat seragam. Tapi kalau orang kita nggak bisa buat seragam, ya. Nah, unity itu kesatuan dari berbagai perbedaan orang, ya. Kesatuan dari berbagai perbedaan orang dalam sebuah tim dan bukan keseragaman. Perlu diperhatikan. Jadi kalau kita tidak sama satu dengan yang lain, ini kan kebaktian pertama banyak pengerja, ya. Jadi kalau kita tidak sama satu dengan lain, itu adalah kesempatan untuk kita membangun unity. Amen. Sesuatu yang berbeda itu adalah kesempatan untuk kita membangun unity. Nanti kita akan lihat apa sih nilai dalam unity. Kenapa justru ketika berbeda? Coba saya tanya, kalau bapak ibu ngobrol, bapak ibu senang ngobrol, misalnya katakanlah, ya, misalnya saya ngobrol, saya biasanya tipikal orang yang pendiam, ya, saya bukan orang yang gampang terlalu mudah bergaul, bukan orang yang supel banget lah, ya. Saya banyak diam. Saya sebagai orang diam, saya tanya, ya, mungkin ada bapak ibu yang mirip dengan saya. Kalau ngobrol tuh lebih senang dengan orang yang bawel banget gitu, ya, atau lebih senang dengan orang yang kalem? Kenapa? Karena setipe. Betul kan? Kita rasanya kalau ada orang bawel banget kita rame gitu. Padahal buat dia nggak apa-apa gitu loh. Tapi begitulah, kalau kita ngobrol, kita lebih senang dengan orang yang setipe. Tapi perhatikan, unity itu justru kesatuan dari berbagai perbedaan orang dalam sebuah tim. Ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu buka Efesus pasal yang keempat, ya. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan ke-7 berbicara demikian. Saya bacakan, ya. Efesus 4 ayat 6 dan 7. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi Efesus 4 ini menjelaskan bahwa kita tuh punya satu Allah, ya.
Satu Bapa, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan dalam semua. Karena itu saya tanya, kalau kita punya satu Allah, satu Bapa, mungkin nggak untuk kita menjadi unity? Pasti bisa. Mungkin nggak untuk kita bisa menjadi unity? Bisa. Bisa. Karena Allah kita satu, Bapa kita itu satu, ya. Dan sekalipun kita banyak perbedaan, tapi itu adalah hal yang bisa karena Allah itu satu. Dan dialah yang mempersatukan kita. Karena kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kasih karunia seorang kepada yang lain itu berbeda-beda, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu kagum dengan seseorang, misalnya dengan ada WL lah ya, misalnya bagus banget, kita kagum, kita ingin seperti dia. Percayalah bahwa kasih karuniamu nggak sama. Bisa ditiru skillnya, bisa ditiru ilmunya, bisa ditiru gayanya, tetapi kita tidak bisa sama persis. Jadi direlakan. Jangan menjadi desperate. Oh, aku nggak bisa seperti dia. Udah, aku nggak usah jadi WL. Nggak usah gampang ngambek begitu. Gitu ya. Karena memang kita itu memang tidak sama. Tuhan bilang ini, ayat yang ke-7, setiap orang itu unik, berbeda satu dengan yang lain, tetapi bisa bekerja sama. Bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan. Ya. Nah, itu yang Tuhan ingatkan. Jadi sekalipun kita berbeda, kita bisa bekerja sama. Ya. Nah, sekarang saya ajak satu lagi, kita buka satu ayat lagi, Kejadian pasal yang ke-11. Kita akan belajar unity dari Kejadian pasal yang ke-11 ini. Ya. Kita akan lihat sama-sama Kejadian pasal yang ke-11. Apa itu judulnya di situ? Menara Babel. Oke. Ya. Kita akan baca. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, begitu bergantian sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Saya minta semua baca dengan suara keras. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke seberangmu dan berjumpa lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kerajaan besar ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini adalah pembenaran usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka bisa keluar dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat 9 sama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bapa seluruh bumi, dan disitulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Oke, ya. Babel ini bukan Bangka Belitung ya. Itu salah satu tujuan wisata kan, kalau kita mau kemana, mau ke Babel, Bangka Belitung. Oh, ini lain ya. Ini adalah satu kisah yang Alkitab mengungkapkan dengan jelas bagaimana ketika pada awal ketika bumi ini ada, setelah air bah dikatakan seluruh bumi itu penduduknya itu satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, perhatikan ada kunci yang baik sekali di dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ya, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, maka Alkitab berkata dengan jelas mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa.
ini pasti menarik. Bapak Ibu pernah nggak pergi misalnya pergi ke luar negeri, ya? Misalnya kita katakanlah kita pergi ke satu negara, misalnya kita pergi ke Amerika, lalu kita ngomong dengan bahasa Inggris yang broken English, ya terpatah-patah. Bisa, tapi nggak bisa nyambunginya gitu kan ya. Misalnya kita ngomong dengan seorang, maksud kita kalau what would you like to breakfast misalnya gitu. Kamu makan apa buat breakfast? Kita nggak ngerti apa itu ya. Lalu kan kita bingung. Paling kita bilang kan kalau kita bingung jawabnya apa? Thank you. Kira-kira nyambung nggak? Enggak. Atau yes gitu kan? What would you like to breakfast? Tapi jawabnya Yes. yes. Gitu. Kan bingung orangnya. Apa itu ya? What do you mean by yes? Karena bingung lagi. Yes. Jadi betapa pentingnya bahasa, ya. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Coba kalau sama-sama ngomong bahasa Indonesia, gitu kan? Kita ngerti. Saya ngomong, "Min, saya perlu minum." Pasti itu akan disediakan air minum, gitu loh. Tidak mungkin salah. Kalau what would you like to breakfast? Lalu kita jawabnya yes, kan orangnya bingung mau jadi apa yang dia ngerti aja gitu. Lalu kalau terus-terusan kayak gitu bisa marah dia. Gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak paham. Tapi kalau satu bahasa itu berbicara unity. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Artinya semuanya terlaksana. Ya. Saya mau tanya, kalau Bapak Ibu punya keinginan, siapa yang pengen kalau punya rencana semuanya terlaksana? Saya. Siapa yang punya keinginan, punya rencana semuanya terlaksana? Amin. Oke, kita semua pasti mau semuanya terlaksana. Alkitab taruh kunci dengan jelas. Kalau kita satu bahasa, unity. Bahkan Tuhan bilang, apa yang direncanakan itu semua terlaksana. Artinya gini, unity untuk yang jahat saja, ya. Kenapa dikatakan jahat? Ya, di dalam kenapa artinya gini? Sampai Tuhan kacau balapan. Ya. Karena dikatakan gini, mula-mula mereka cuma bilang, marilah kita. Ya, mereka tuh sadar mereka satu, makanya mereka bilang, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Artinya mereka itu sudah bisa buat batu, bisa kalau gitu bisa bikin bangunan, ya. Lalu setelah mereka sadar mereka bisa bikin bangunan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Ya. Kan orangnya banyak nih, kita bisa dirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ya. Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Artinya mereka ingin mencapai sampai ke Tuhan. Ya, ke tempat yang tinggi yang bisa dibanggakan. Dan marilah kita cari nama. Ya. Jadi untuk yang jahat, nah, lihat, niatnya adalah untuk cari nama. Ini adalah salah satu musuh daripada unity. Karena kalau tujuan selalu untuk cari nama, itu yang layak dimuliakan hanya Tuhan. Amin. Jadi kalau unity untuk yang jahat aja bisa berhasil. Karena Tuhan bilang, wah ini pasti apa yang mereka buat akan bisa berhasil. Apalagi kalau kita unity dengan tujuan yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita unity dengan tujuan yang baik, itu adalah sesuatu yang pasti Tuhan bisa jamin berhasil. Nah, kita perlu sadar bahwa unity yang paling terkecil adalah unity keluarga. Kenapa? Kalau kita bisa unity dalam keluarga, maka kita bisa membuat unity dalam skala yang lebih besar. Kalau keluarga menjadi unity, itu akan membuat rencana Tuhan itu bisa tergenapi dalam keluarga kita. Ya, rencana Tuhan bisa tergenapi dalam keluarga kita. Apa yang menjadi panggilan daripada seorang ayah, seorang ibu, bahkan ketika mereka memberkati anak-anaknya, Tuhan akan bisa buat berhasil. Kalau keluarga itu unity. Kalau keluarga itu unity. Kemarin saya dengar satu kesaksian, ya. Ada seorang bapak, ya, dia pengerja. Seorang bapak dengan seorang ibu, ya. Dia punya anak itu, saya nggak tahu, tapi yang saya tahu Kesia itu satu anaknya, salah satu anaknya gitu ya. Bapak ibu ini ketika dia bekerja, dia punya banyak channel. Dia bekerja sebagai orang marketing, dia punya banyak channel. Lebih daripada 250 channel, dan channelnya bukan perorangan, perusahaan. Sehingga dia bisa dapat komisi bonus tuh besar, gitu. Bukan hanya 1 juta, tapi bisa
bisa 2 digit, ada puluhan juta, bisa 3 digit, bahkan dia pernah terima 4 digit. Jadi kan sesuatu yang besar kan, bukan itu baru komisinya dia doang gitu kan, berarti omsetnya cukup besar. Nah, tapi satu waktu ketika Tuhan berperkara, dan ini bapak ini sangat berhasil dalam kerjanya. Tapi karena berhasil dia istilahnya pergi pagi pulang petang. Tapi penghasilannya besar, bukan penghasilan pas-pasan. Pergi pagi pulang petang tapi hasilnya besar. Nah, akibatnya komunikasi dalam keluarganya sulit. Istrinya tuh sulit sekali berkomunikasi dengan dia. Kata istrinya, ngobrol 5 menit aja pasti dia udah pergi tidur. Gitu. Artinya tidak ada komunikasi. Suami merasa bahwa bagian dia cari uang, udah tuh gua udah cari uang sebaik-baiknya. Gua nggak aneh-aneh gitu kan ya, pulang. Nah, tapi istri merasa tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa membangun bersama. Padahal dia adalah sebuah keluarga. Dan kemudian akibatnya karena itu terjadi berulang-ulang. Nah, dan kemudian ketika pandemi kan istilahnya semua perusahaan kan otomatis mengalami penurunan. Termasuk bapak ini juga mengalami penurunan yang drastis. Bahkan aset-aset dia sampai harus dijual untuk bisa menghidupi keluarganya. Tetapi yang lebih parah adalah mereka itu jadi sering bertengkar. Ya, bukan ketika ada uang tidak bertengkar, tapi karena komunikasinya sulit, ya. Jadi sering bertengkar dan akibatnya apa? Yang bertengkar siapa? Bapak ibunya. Tapi anaknya itu mengalami depresi, mengalami kecemasan. Karena apa? Kan dia melihat di rumahnya selalu ada pertengkaran. Nah, saya berdoa dan itu menimbulkan kecemasan. Tapi bersyukur ketika mereka menyadari hal ini, mereka mau dipulihkan. Orang tua yang dipulihkan, anaknya kemudian makin sembuh. Saya berdoa supaya kita menyadari betapa pentingnya kesatuan di dalam keluarga, ya. Sebab kalau kita tidak satu, itu kita akan menyebabkan disunity. Nah, ketika kisah Menara Babel itu menyebutkan bahwa akhirnya Tuhan menggagalkan rencana mereka dengan mengacau balaukan bahasa. Yang tadi dimengerti menjadi tidak dimengerti. Bukan berarti mereka menjadi bodoh, tetapi karena bahasanya udah lain, ya. Nah, jadi kita perlu mengerti bahwa bahasa itu adalah cara manusia berkomunikasi. Kalau komunikasi kita sudah tidak nyambung, ya, bahasanya itu tidak nyambung. Padahal sama-sama ngomong bahasa Indonesia, tapi nggak nyambung gitu loh, ya. Gitu, sama seperti tadi kita ngomong sama-sama bahasa Inggris, tapi nggak nyambung, gitu ya. Itu atau korslet itu akan membahayakan unity kita. Ya, ketika istri cerita sama suami, terus ngapain sih lapor saya perkara yang kecil-kecil sih, suami bilang. Ya saya perlu cerita gitu. Udahlah nggak usah yang penting. Nah, ketika suami lagi bercerita pekerjaan istri, ngapain sih cerita saya nggak tahu pekerjaanmu, nggak mau dengerin. Nah itu kan namanya nggak nyambung. Lalu kalau suami mau cerita pekerjaan istri nggak dengerin, siapa yang dengerin? Orang di luar sana yang mau dengerin, dan banyak yang mau dengerin suami bercerita. Ya, karena semua kita butuh teman. Jadi betapa berbahayanya sekalipun kita ngobrol, kita punya waktu, tapi kita bahasanya udah nggak nyambung. Nah, karena itu betapa pentingnya unity. Sebab kalau kita unity, apapun yang dibicarakan akan dibuat berhasil. Karena itu kita perlu belajar. Kalau begitu pentingnya unity, bagaimana sih supaya kita bisa unity? Ya, paling tidak ada 4 hal yang kita perlu perhatikan bagaimana supaya kita bisa unity. Yang pertama, kita perlu memiliki tujuan yang sama, ya. Kita perlu memiliki tujuan yang sama, ya. Amos 3:3 berkata, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tidak mungkin mereka berjalan bersama-sama kalau belum berjanji. Coba Grace tolongin saya kesini, Grace. Ya. Iya kamu. Ya. Nah, jadi kalau kita mau unity, langkah pertama adalah kita perlu unity, ya. Misalnya nih, saya sama Grace, terus saya bilang, Grace, nanti minggu depan kita mulai bareng ya, gitu ya. Terus kemudian, ya, kalau gitu kita untuk persiapan pelayanan depan bareng, untuk persiapan pelayanan minggu depan bareng, kita jalan-jalan ya, cari baju ya sama-sama ya, gitu ya, asik. Ya. Terus saya ajak, saya ajak kamu misalnya, yuk kita cari di Serpong ya. Lalu saya ajak dia ke Serpong, lalu saya mau perginya ke Ayon cari baju.
kamu mau perginya kemana? Mau ke Stradivarius aja. Oh, mau di Stradivarius. Susah nyari di Serpong, tapi bener itu ada di arah Serpong bisa. Stradivarius masih bisa dicari di arah Serpong. Jadi ceritain, tapi lihat tujuannya saya mau ke saya mau ke Aeon di Serpong, dia maunya ke Stradivarius gitu ya. Jadi Stradivarius katakanlah misalnya adanya di Bintaro. Sama-sama kan arah Serpong kalau di Cilegon ya. Sampai dari Cilegon kita jalan bareng-bareng. Tapi begitu sampai Serpong, saya bilang saya mau ke Aeon. Saya mau ke Aeon, tapi dia maunya ke Bintaro. Saya mau ke Aeon. Terus kita enggak, enggak. Serak masih bisa dipetak, tapi lama-lama kita kan dan akhirnya kita harus berjalan masing-masing. Nggak jadi cari baju yang sama. Thank you guys, ya kasih. Nah, ya kenapa? Karena tujuannya itu tidak sama. Jadi kalau memiliki tujuan yang sama, maka unity mudah dilakukan. Ya, seorang hamba Tuhan, Tony Hart berkata, unity is one entity with one body and one purpose. Jadi unity adalah sebuah kesatuan dengan satu tubuh dan satu tujuan. Satu tujuan itu adalah hal yang penting. Makanya gereja ini ketika tahun ini berjalan, apa yang menjadi tujuan kita dalam tahun ini? Kita perlu membangkitkan care cell, kita perlu membangkitkan komunitas. Itu semua tujuan itu disampaikan sehingga kita bisa berjalan bersama-sama menuju tujuan yang sama. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa unity. Yang kedua adalah memiliki kerendahan hati atau humility. Ya, memiliki kerendahan hati. Efesus 4 ayat 2 berkata dengan jelas, ya, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan hormat. Lemah lembut dan sabar. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kerendahan hati menyebabkan semua masalah mudah diselesaikan, sehingga unity bisa terbangun. Kerendahan hati menyelesaikan banyak masalah. Sebab kalau kita bisa saling merendahkan hati, masalah yang besar bisa dikecilkan. Masalah yang kecil bisa kalau kita unity, masalah besar dikecilkan dan masalah kecil kita perlu hilangkan. Nah, apa sih arti rendah hati? Sebab rendah hati itu lebih mudah dibicarakan daripada dilakukan. Ya. Orang yang rendah hati itu menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ya, itu intinya. Orang yang rendah hati selalu lebih utama daripada menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Saya kasih contoh ya di tengah-tengah keluarga ya. Saya itu orang yang dari muda itu saya senang dengan perencanaan. Saya itu kalau mengerjakan apa-apa, jadi setiap hari itu pasti ada tulis nih agendanya hari ini apa gitu ya. Jadi saya terbiasa dengan manajemen waktu yang rapi gitu dan tertata. Makanya dari rencana hari itu rata-rata saya buat pasti rata-rata berhasil karena saya rencanakan dengan baik gitu ya. Nah, ketika suami saya membutuhkan bantuan saya untuk merencanakan, saya rencanakan, ya. Saya rencanakan. Tapi ketika saya merencanakan suami saya itu orang yang tipikalnya berbeda dengan saya. Jadi kalau misalnya saya itu karena merencanakan, jadi kadang-kadang saya agak cuek dengan yang lain. Saya lebih senang bekerja. Kerjaan ini mesti selesai dalam 1 jam, saya akan selesaikan 1 jam dan selesai. Karena saya udah tahu kapasitas saya tapi akibatnya saya agak cuek dengan orang di sekitar saya. Beda dengan suami saya. Kalau suami saya itu kan memang tipikalnya people oriented. Jadi kalau saya rencana saya udah susunin ya. Nah, saya akan jadi gelisah kalau misalnya udah waktunya, mestinya 6:30 nih berangkat, ya. Tapi dia nggak berangkat. Cepetan berangkat. Padahal yang mau ngerjain kan dia. Cepetan berangkat, nanti terlambat satu bisa terlambat yang lain. Selalu alasannya gitu. Tetapi yang jalanin dia kan. Tapi saya yang senewan gitu. Kenapa? Karena saya udah rencanain nanti kamu bisa gagal ini. Jadi saya itu bisa lelah sendiri dan bisa senewan sendiri padahal yang ngerjain dia. Tapi nanti kalau kamu nggak ini pasti kamu gagal janji dengan ini. Sementara yang lain lebih atur juga janjinya. Jadi saya menjadi orang yang sangat lelah dan karena sangat lelah pikiran saya penuh gitu ya. Saya sulit dikritik. Saya sulit sekali dikritik. Terima masukan gitu ya. Saya sulit. Ketika saya jangan
yang ini jangan, nggak bisa, kau cuma punya waktu ini, selalu ada aja alasan. Saya sulit sekali terima kritikan. Karena apa? Karena waktu saya dikritik, sebenarnya suami saya mengkritik itu adalah bicara tentang apa yang saya kerjakan. Tetapi karena saya orang yang cenderung perfeksionis, jadi saya merasa sayalah yang dikritik. Padahal yang dia bicarakan adalah pekerjaan, kamu jangan begini, kamu tuh mestinya ini paduannya sama ini, tapi kamu kenapa begini? Jadi oh kamu nggak senang ya dengan kerjaan saya, tapi saya merasa saya yang dikritik gitu loh, bukan kerjaannya. Nah itulah saya. Jadi saya sulit sekali, tapi jujur ketika saya sulit menerima kritikan, saya menjadi orang yang lelah karena saya sibuk dengan pikiran saya sendiri, saya sibuk dengan acara saya sendiri, saya sibuk dengan rencana saya sendiri. Lalu saya bersyukur saya punya suami yang sabar. Ya, kemudian dia bilang, cobalah kamu belajar, kamu belajar punya waktu tenang. Saya tuh bukan bertobat karena suami saya, tapi saya belajar, wah kok capek nih, kok perlu istirahat nih. Jadi begitu saya tenang itu, saya baru sadar, oh ternyata dia tuh tadi mengkritik gini gitu. Jadi kadang-kadang tuh orang tuh tenang gitu ya, nganggur sebentar, belajar menilai apa yang menjadi kebutuhannya. Dan sejak itu, oh sebenarnya dia nilai gini ya. Saya coba belajar berubah. Caranya gimana? Nggak gampang, ya, nggak gampang. Saya belajar. Kalau dia ngomong, udah Tuhan, saya cuma mau diem dulu, jangan jawab. Mungkin saya terluka karena dia marah, saya masih, tapi saya belajar diam saja. Pokoknya belajar tidak menjawab. Belajar tidak menjawab. Lalu setelah saya punya waktu tenang, saya baru pikirin, oh iya benar juga. Baru saya berubah pelan. Gitu loh. Nah itu saya. Jadi kenapa? Karena saya kan hidup sama dia tidak untuk bertengkar, betul nggak? Saya kan di rumah tangga tidak untuk bertengkar, kita bisa beda pendapat, tetapi kan kita tidak untuk bertengkar. Dan ternyata begitu saya nggak jawab, jadi saya renungkan, yang dia kasih masukan baik kok buat saya. Cuma saya aja yang merasa diri saya dikritik, padahal yang dikritik kerjaannya. Nah, demikian juga suami saya. Suami saya sebagai kepala keluarga, dia pegang kendali keuangan. Jujur keuangan itu kendalinya dia. Ya. Tetapi saya tuh suka nanya waktu awal-awal pernikahan, saya ingat banget. Kita misalnya udah doakan, lalu kita bagi. Kamu pegang segini, saya pegang segini. Nanti akhir bulan saya tanya dia, uangmu kepake apa aja? Dia udah lupa tuh semua. Kalau dikasih sedikit, dikasih banyak, kalau uangnya udah lupa semua. Kalau saya dikasih walaupun sedikit, tapi ada catatannya. Tanggal 1 pakai apa, tanggal 2 pakai apa, ada catatannya. Nah, kan saya repot. Lah kamu mau pegang uang banyak lalu habis tanpa kamu tahu, kan saya nggak ngerti kamu taruh mana. Jadi kita bisa beda pendapat perkara itu. Akhirnya kita perlu menemukan jalan keluar karena nggak mungkin tiap bulan tiap akhir bulan sebelum gajian lalu kita bertengkar hanya gara-gara pengeluarannya pakai apa, gitu. Kan lucu. Jadi akhirnya ya udah, kalau gitu gini aja. Kita bikin rencana mana yang jadi bagian, mana yang udah diposting. Jadi ada amplop ini, amplop ini, amplop ini, amplop ini, udah kamu bagi. Mana yang udah, jadi saya tahu oh yang bagian ini sih. Dan setiap amplop harus kita pertanggungjawabkan. Tapi karena dia punya amplop kan dia bisa nulis kalau diperlukan. Tapi kalau dia memang amplop perlu nabur, dia do it what you want to do. Uang saku dia ya terserah dia mau jadian apa, nggak usah saya pikirin kan. Uang transport nggak saya tanya, kamu kemarin ngisi bensin berapa liter, kan nggak penting. Makanya uang transport. Jadi kita harus belajar lebih fleksibel satu dengan yang lain. Ya. Jangan ribut perkara-perkara yang nggak penting. Tujuan dalam keluarga itu lebih besar daripada itu. Ya. Jadi memang kita tidak sama, tapi itu membuat saling melengkapi. Makanya suami saya makin hari makin percaya karena setiap kali saya bikin pengeluaran pasti selalu ada lebihnya dan itu yang saya tabung. Buat apa? Buat sekolah anak ketika dia besar. Jadi dikit-dikit tadi saya mau tabungan, Pak, bulannya ada lebih segini. Dari mana? Dari uang belanja ada lebih segini. Kemudian dari pengeluaran ada lebih sedikit. Ya, gitu. Kemudian oke, saya tabung. Nah, karena tabungan dia bertambah, dia percaya. Pokoknya kalau kali si istri pasti bertambah. Ya, nah itu membuat jadi kita perlu saling membahagiakan satu dengan yang lain. Ya, buat suami saya nggak penting catatan, tapi tabungan bertambah itu membuat hatinya happy. Jadi kita kan tanpa sekali kita membuat hatinya happy. Nah, Mother Teresa pernah berkata demikian. Only humility will lead us to unity, and unity will lead us to peace. Boleh next Pak, nggak masuk. Okay. Only humility will lead us to unity, and unity will lead us to peace.
Kalau Bapak Ibu ingin mengalami hidup yang damai, kau nggak perlu punya konflik, belajar rendah hati. Karena rendah hati akan buat kita menjadi unity satu dengan yang lain. Nah, sebagai pemimpin kita juga belajar untuk tidak selalu keinginannya dipenuhi. Ya, even kita sudah punya rencana. Ya, saya belajar, saya bersyukur saya banyak bekerja sama pelayan wanita dengan tim, sehingga saya juga melatih untuk kekakuan saya, perfeksionis saya itu saya banyak ditolong oleh tim. Kalau saya udah punya rencana kerja nih, misalnya kita goal setting kita udah tetapin, kita akan bikin ini gitu ya. Goal setting udah bikin ini, otomatis ketika saya taruh goal setting, otomatis di kepala udah ada nih ide gini. Begitu saya kemudian menjelang pelaksanaan lalu kita pertemuan gitu ya. Lalu ada yang bilang, kenapa ini nggak begini? Kenapa ini nggak begini? Dalam hati, berarti lu nggak dengerin goal setting dong waktu direncana. Lu nggak perhatiin dong. Tapi ya saya belajar diam dulu. Dalam hati saya gondok. Tapi satu waktu suami saya bilang, kamu ngapain sibuk di situ? Dia kan atasanmu, ikutin aja kalau memang dia maunya begitu. Kan kamu juga ngerti, kamu juga waktumu juga nggak bisa, kamu gantiin dia juga nggak bisa. Ngerti ya? Karena memang saya nggak punya waktu lagi untuk gantiin dia, walaupun saya punya kesempatan, tapi saya nggak punya waktu. Ya udah, just do it gitu loh. Ya sudah, gitu. Ya udah. Oke, Bu, saya kerjain deh. Saya ikuti. Dan hati saya langsung tenang, gitu loh. Jadi kerendahan hati itu akan membuat saya tenang dan damai. Kemudian perubahan-perubahan berikut itu, jadi saya tenang karena saya tidak menyimpan dari yang lalu. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa unity adalah tunjukkanlah kasihmu dalam hal kasihmu secara nyata dengan saling membantu atau saling menolong. Ya, saling membantu dan saling menolong. Kita perlu belajar sama-sama supaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingat banget satu waktu ketika kita ada berapa kali gitu ya, kita belajar sama-sama. Misalnya waktu itu kita ikut konferensi doa di Singapura. Konferensi doa di Singapura dan itu kira-kira cukup lama. Nah, kita pikir ya udah kan kita maksudnya ikut aja. Nah, lalu ada kesempatan break siang. Nah, saya udah bilang, ayo kita pulang, istirahat dan makan dulu karena suami saya punya problem pencernaan. Saya perlu ajak dia pulang untuk makan dulu. Nah, suami saya, kita rencana pulang nih, jalannya tuh pendek. Bahasanya ini tempat konvensi, hotel kita cuma di sebelah. Kebayang kan? Cuma sebelah gitu, Pak. Cuma turun tangga, naik lift lalu pindah sebelah. Sepanjang jalan tuh dia disapa orang. Yang jujur dia nggak tahu, tapi kan disapa, "Shalom Pak Wirya," begitu dipanggil. Kan dia nengok, "Oh iya." Terus orang, "Iya Pak," ngobrol lah terus-terusan. Jarak dari sini ke sana itu 1 jam baru sampai. Lah kan telat dia makan. Saya bilang, "Ayo Pak." Kadang-kadang saya iseng, bukan iseng sih, saya memang butuh buruan gitu kan. Kan yang ngobrol dia, saya kan bengong gitu. Terus saya jauh-jauh, ya, gitu lah. Terus langsung, "Ma, aku udah lapar sekali." "Iya, dari tadi jauh-jauh nggak ngerti-ngerti." Nah, itu saya perlu dia bilang, "Kamu lain kali tolongin lah supaya aku nggak sampai sakit begini, terlambat makan," gitu kan ya. Nah, buat saya dia itu sangat menolong karena dia orangnya simple. Saya itu nggak perlu pusing gitu ya. Kalau misalnya saya ada banyak hal saya ditolong oleh suami saya. Misalnya kita mau libur, setiap tahun saya merencanakan libur karena saya udah tinggal berdua. Jadi saya mau cari waktu ngajak anak cucu libur. Saya tinggal alternatif. "Kamu mau kemana?" Catat ini. Kemana? Nah, setiap orang kan bisa punya pendapat. Makin banyak pendapat makin pusing kan saya tinggal tanya, "Pak, ini libur waktunya segini. Ada usul A, B, C, D. Pilih yang mana?" Nanti saya tinggal pilih yang B gitu ya. Mau ke Singapura, apa mau ke Labuan Bajo, apa mau ke mana? Mau ke Bunaken, apa mau mana? Pilih Singapura. Dah. Ya udah kan saya jadi nggak usah perlu pusing kan memikirkan pendapat orang lain. Saya cukup kerjain dengan satu. Gitu. Lalu kalau misalnya ketika begitu banyak pilihan, ini rumah udah harus cat diperbaiki ya. Terus siapa yang mau ngerjain ya? "Pak, ini rumah udah harus cat, lalu kemudian ini ada kontraktor ini, pilih yang mana buat perbaiki ruangan ini." Dia nentuin, saya tinggal ngerjain. Enteng kan? Nggak usah mikir banyak-banyak. Nah, itulah pentingnya itu. Ya, jadi belajar saling membantu. Nggak perlu kita berdebat gini. Saya maunya supply ini, saya maunya supply ini.
nggak usah kasih pilihan kepada dia, ya. Nanti dia tentuin, kan saya enteng, gitu. Tinggal hubungin. Nanti kalau misalnya ada yang nggak pas ya udah kan, kalau dia bilang kok ini begini sih, lah kan papa yang tentuin suppliernya. Enteng kan, saya nggak usah susah, nggak usah berdebat. Kok dari mana? Lah kan papa yang tentuin suppliernya. Saya udah bilang. Enak sekali hidup itu, gitu loh, ya. Jadi belajarlah saling membantu. Apa yang kita tahu lebih, jangan berdebat kepada apa yang kita tahu dia bakal ngotot. Kalau kita tahu dia bakal ngotot, ya udah kita jangan ngotot. Cuma orang waras yang bisa ngalah. Yang keempat adalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kenapa? Karena sesungguhnya kesatuan roh itu sudah ada. Ketika kita terima Tuhan Yesus, kita dikasih Roh Kudus, jadi kesatuan roh itu sudah ada. Jadi bagian kita itu adalah memelihara, ya. Ketika Bapak Ibu masuk dalam pernikahan itu sebenarnya kesatuan roh udah ada, tinggal kita pelihara. Usahakan membangun hubungan yang menimbulkan damai sejahtera. Makanya dalam komunikasi jangan bawa soal-soal kesalahan udah lewat lama. Sesuatu yang sudah diselesaikan selesai. Jangan mungkin kan papa dulu pernah lupa kasih uang belanja sama saya. Nah, itu kan udah lama, gitu, ya. Jangan mungkin kesalahan yang sudah lama. Dari mana kita tahu kita hidup memelihara kesatuan roh? Damai sejahtera adalah konfirmasi bahwa kita hidup dalam kebenaran. Ya. Konfirmasinya kalau kita hidup dalam kebenaran dan kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi sebenarnya unity itu bukan sesuatu, ada bagian kita untuk kita lakukan, tapi itu sesungguhnya unity itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan bersama dengan WL Grace itu adalah lagu-lagu yang bahwa kita perlu sadar bahwa ketika kita beribadah itu adalah pekerjaan roh, dan apapun yang kita perbuat, ya, itu adalah unity yang kita bangun adalah pekerjaan roh. Makanya kalau apa yang menyebabkan unity kita dengan Tuhan menjadi rusak, ya, artinya kita mengabaikan pekerjaan roh, itu akan menyebabkan unity kita dengan sesama kita juga rusak. Misalnya apa? Dosa. Dosa itu membuat kita terpisah dari Tuhan. Ketika kita terpisah dari Tuhan, otomatis unity kita dengan orang lain juga akan rusak. Dosa yang disembunyikan itu akan merusak unity. Egois, ya. Lalu ketidaktaatan dalam mengikuti rencana Tuhan. Makanya pemimpin penting untuk sungguh-sungguh belajar dan share apa yang ingin dilakukan dengan sama pekerja. Edmund Burke dia pernah berkata, whatever this unites man from God, also unites man from man. Nah, itulah bagaimana kita bisa menjadi unity. Bapak Ibu bisa jelas sampai sini? Bisa mengerti sampai sini? Sekarang kita akan lihat akibat daripada unity. Kita lihat akibat daripada unity. Yang pertama, Matius 18 ayat 19 sampai 20 berkata, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, maka permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Jadi, bagaimana dua orang bisa sepakat? Kesepakatan yang paling mudah adalah dengan teman seperjalanan hidup kita, yaitu pasangan kita. Amen. Makanya penting bagi suami istri untuk kita punya waktu berdoa bersama, sehingga suami juga bisa menyatakan apa yang jadi keinginannya, istri juga bisa menyatakan apa yang jadi keinginannya, dan bisa saling mengetahui sehingga doa-doanya mudah dijawab. Kenapa? Waktu kita doa bersama-sama, maka membuat mata kita itu tertuju kepada Tuhan. Amen. Ya, berbicara pendidikan anak, berbicara tentang melayani orang lain, berbicara tentang pengeluaran, berbicara ketika kita menghadapi persoalan kekurangan uang, gitu kan, ya. Bisa terjadi, tapi kan bukan hanya kekurangannya, tapi kan kita perlu menyelesaikannya. Misalnya kita punya hutang yang besar, sementara kita udah harus pensiun, gitu kan, ya. Kok hutang belum selesai, apalagi ngumpulin buat pensiun. Nah, itu kan perlu kita bicarakan bersama-sama. Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Kalau kita mau doa kita dijawab, belajarlah unity, ya. Kalau suami dan istri juga bersama anak-anak, ya. Bersama anak-anak itu akan menjadi sesuatu yang indah. Saya ingat suatu waktu, ya, ketika suami saya kita sedang berdoa untuk tanah 12 hektar dan mulai dibeli. Lalu Bapak Ibu pasti tahu cerita ketika sertifikat tanah itu nggak keluar.
Saya hari-hari itu saya berpikir, wah kalau suami saya udah stres, saya tahu dia akan tidak bisa banyak dengar suara Tuhan. Jadi saya tidak boleh memberi dia lebih. Tapi gimana bisa nolong? I cannot do anything karena saya juga nggak terlalu mau tahu perihal itu supaya karena saya tahu saya orang yang perfect. Kalau saya udah cari tahu, saya akan cari terus dan repotnya saya akan protes banyak hal itu. Gitu ya. Jadi saya juga nggak mau terlalu tahu, tapi saya ingin menolong suami saya. Apa? Setiap kali dia pulang tuh dia rasanya mukanya tertunduk kayak. Setiap kali dia pulang dia tertunduk. Nanti kalau udah menghadapi orang lain dia bisa dengan tersenyum, dia kuat. Tapi saya tahu betapa pedihnya hati. Jadi apa yang saya buat? Saya cuma bilang gini setiap kali dia sampai terus saya kasih gini. Nanti kalau dia udah habis teripokan, mau saya temani doa? Saya cuma bilang gitu. Mau saya temani doa? Mau? Ya, udah. Pokoknya dia tahu bagian dia menghadapi mereka. Mau saya temani doa? Udah, bagian saya menemani dia doa. Saya nggak pernah nawarin apa-apa dan saya tidak menyediakan jalan keluar, tapi jalan keluarnya disediakan Tuhan. Ya, dan Tuhan yang memberikan jalan hikmat itu keluar. Bagian kita sebagai itu ditemani ketika mengalami lembah yang dalam, mengalami masa kesukaran. Jadi itu adalah tempat yang pertama. Banyak doa kita jawab. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami banyak doamu yang menjawab, belajar punya waktu doa bersama. Punya mesbah keluarga, punya mesbah suami istri, punya mesbah keluarga. Yang kedua apa yang bisa kita lakukan? Apa hasil daripada unity? Ya. Yang kedua adalah apa saja yang dilakukannya pasti berhasil. Kejadian 11 ayat 6, kalau kita menjadi satu, itu bicara baru satu bahasanya dan satu logatnya. Itu dikatakan apa saja yang dikerjakannya pasti berhasil. Makanya kalau kita dikacaukan bahasa, kadang-kadang di dalam pelayanan itu ada bahasa yang tidak nyambung, korslet, ya. Misalnya, semua tim itu tidak ada yang sama, ya. Misalnya Bapak Ibu punya pemimpin yang sabar banget, model kayak saya misalnya, direncanakan apa direncanakan, lalu tiba-tiba Bapak misalnya sebagai pemimpin kita punya perencanaan, tapi belum direncanakan, ada tim kita udah jalan duluan. Saya tanya, sebagai pemimpin kesel nggak? Bapak Ibu ya kesel, apalagi Tuhan. Untuk Tuhan nggak segalak Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita perlu sadar bahwa itu adalah tim kita, ya. Dan nggak perlu kesel itu dipikirkan terus menerus. Oh, kamu udah jadi segini ya? Oke, dari ini apa yang bisa kita ambil? Bagaimana kita cari jalan keluar? Just thinking apa yang menjadi way out-nya. Jangan pikirkan orang itu. Ya, kalau kita mau lihat apa yang dapat pasti berhasil, jangan pikirkan kesalahan orang lain. Karena no one is perfect here. Hanya di surga kita bisa jadi perfect. Jadi saya berdoa supaya pengertian di tempat ini semua bisa jadi perfect. Kalau ada orang salah pasti bisa. Tapi ingat kita juga pernah salah. Ya, belajar melalui Tuhan, tapi bukan berarti yang salah. Oh, lain kali gue buat lagi. Kau yang rugi, pemimpinmu yang mau diproses beruntung. Okay. Kenapa? Karena mau belajar berubah. Orang yang lihat masalah lalu belajar berubah, itu Tuhan akan tolong. Kenapa? Karena dia merendahkan hati. Jadi Bapak Ibu, saran saya nanti kalau di sini ada TC 07, keluarga yang sering slack, sering doa tidak jawab, ikuti TC 07. Amin. Ya? Supaya keluarga kita bisa harmonis. Kenapa? Kesepakatan itu membuka banyak pintu. Ya. Nah, Mother Teresa berkata demikian. I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together we can do great things. Ya. Nah, itu yang dikatakan Mother Teresa. Yang ketiga, apa akibatnya kalau kita unity? Akibat yang ketiga kalau kita unity, Mazmur 133 ayat 1-3 berkata dengan jelas, kita akan menerima pengurapan. Ya. Kita akan menerima pengurapan. Pengurapan akan membuat kita dapat melakukan apa yang sebenarnya kita tidak mampu. Ya. Pengurapan akan membuat kita dapat melakukan apa yang sebenarnya kita tidak mampu. Kenapa? Jadi saya berdoa, ya. Saya berdoa supaya pengerjaan tempat ini menjadi unity. Amin. Ketika kita menjadi unity, setiap orang itu akan memperlengkapi diri lebih. Ketika
Ketika setiap orang mulai Pak Sabar, Pak Yuda, semua pengertian tadi memperlengkapi diri lebih. Nah, otomatis akan ada yang lebih pintar pada bidang ini, pada bidang ini. Nah, itu kalau disertai dengan pengurapan, kita kan bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Ya, hal-hal yang lebih besar. Bapak Ibu, pengurapan itu akan membawa kita mampu melakukan yang lebih besar daripada yang seharusnya kita kerjakan. Akan ada breakthrough di setiap tempat di mana kita main. Breakthrough di keluarga, breakthrough dalam pribadi, tapi juga breakthrough dalam pelayanan. Saya percaya, ya, ada saatnya ketika Cilegon akan punya tempat ibadah. Syaratnya unity, ya, sehingga menerima pengurapan yang membuat kita bisa mengalami yang lebih besar. Nah, saya ingin ajak kita saksikan satu video yang terakhir ini sebelum saya masuk slide yang terakhir. Boleh tolong? Oke. Kita lihat ya. Ini adalah bicara kepiting. Kepiting ini binatangnya nggak besar. Nah, ini burung, salah satu burung yang paling kecil ya. Penguin itu burungnya kecil-kecil, ya, tidak besar. Nah, dia lihat ada bahaya nih. Lihat ada bahaya. Nah, mau dimakan, gimana? Uis. Ya. It's not a good fucking news. Lembut bagi burung berhasil. Lihat, unity itu adalah sebuah kekuatan. Amin. Ya, jadi makanya ketika kita otomatis untuk membentuk unity itu ada prosesnya. Ya, ada gesekan, kenapa orangnya nggak sama kita. Ya. Tapi itulah, jangan lihat pada perbedaannya. Ya. Lihatlah kepada tujuannya. Amin. Ya. Nah, Thomas Paine berkata, "It is not in numbers but in unity that our great strength lies." Ya, kekuatan kita itu justru di dalam kesatuan. Ya, saya jujur saya bukan seorang leaders yang baik, ya. Tapi ketika saya sadar saya bukan orang yang bisa mengerjakan segala-galanya, sekalipun saya ibu kembang. Tetapi dalam banyak pelayanan wanita saya itu ditolong oleh banyak teman-teman. Ya, kalau teman-teman mungkin kemarin ada yang hadir di ulang tahun WOW, bagaimana acara itu bisa bagus? Bukan saya, teman-teman yang ngerjain. Saya itu tinggal mengkoordinir, menunjuk, tapi itu anugerah benar. Saya bersyukur saya punya teman-teman. Ada pernah saya slack, gitu ya. Tetapi kita belajar lihat tujuannya. Kita ingin melayani. Setiap kali WOE di Serpong ulang tahun pasti tujuan kita ingin memberkati gereja lain. Makanya kita ayo lakukan yang terbaik. Ya, yang keempat, akibat dari Yuni, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sebab Mazmur 133 berkata dengan jelas, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ya, kesanalah Tuhan yang memerintahkan berkat. Apa saja yang diperlukan, ya, itu Tuhan bisa sediakan. Nah, kalau kita dalam pelayanan dalam gereja, kita membiarkan jemaat bergerak sesuai. Kita membiarkan jemaat itu bergerak sesuai dengan karunia yang mereka miliki, ya. Pasti karunia itu tidak sama dengan kita. Dan jangan iri, memang dia dikasih karunia itu, gitu ya. Maka banyak masalah dapat diselesaikan di dalam gereja dan maupun di luar gereja. Kalau kita ingin melakukan kalau kita berjalan sendiri, kita bisa berjalan lebih cepat, betul kan? Berjalan sendiri kita akan bisa berjalan lebih cepat. Tapi kalau kita ingin mengalami yang lebih besar, ya, kita perlu berjalan bersama-sama. Ya, kita perlu berjalan bersama. Grace, tolong saya lagi.
Boleh ya Grace tolongin saya. Nah, kalau saya sama Grace jalan masing-masing, kita hanya bisa meraih segini. Ini berkat maksimal yang kita bisa dapat sebesar ini. Dia udah selurus-lurusnya tangan nih. Sebesar-besarnya dia kerjain, dia hanya bisa segini. Ya, saya juga cuma bisa segini. Ya, ada banyak berkat Tuhan sediakan, saya nggak bisa capai karena tangan saya cuma segini. Tapi kalau saya bergandeng tangan dengan Grace, Bisa. semua apa yang Tuhan sediakan bisa kita raih kalau Grace, ya. Jadi jangan sampai berkat Tuhan lewat karena kita sendiri yang tidak mau menyediakan hati. Amin. Helen Keller berkata dengan jelas, alone we can, apa saja yang diperlukan Tuhan sediakan. Helen Keller berkata, alone we can do so little, together we can do so much. Makin banyak. Jadi saya berdoa supaya gereja ini mengalami apa yang Tuhan sediakan. Amen. Caranya, mari. Tidak mudah tetapi bisa dicapai. Ya, kita akan sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Musik boleh naik atas. Datang sama Tuhan dan bilang, kalau hari-hari ini Bapak Ibu mengalami konflik, pesan Tuhan hari ini nyatakan dengan jelas supaya kita belajar dulu. Tidak ada orang bebas dari konflik, tetapi yang Tuhan mau, jangan terjebak. Hiduplah dalam damai sejahtera. Ya. Caranya sederhana. Kerendahan hati bukan membawa kita kalah. Kerendahan hati akan membawa kita naik. Datang sama Tuhan. Kalau kau mengalami konflik atau ada pergumulan dalam hidup, saya minta tim pujian naikkan lagu ini. Kita dalam sikap doa. Di hadapanmu membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu seperti karena Yesus adalah satu. Saya minta semua kita dalam sikap doa. Hanya tim pujian punya pada naikkan. Baik kita sebagai pelayan, baik kita sebagai jemaat, baik kita sebagai pemimpin. Sadar bahwa itu sangat berharga, sangat berharga. Mulailah dari kami ya Tuhan. Pagi ini aku berdoa, mulai dari kami ya Tuhan. Mulai dari kami. Berapa banyak Bapak Ibu punya pergumulan, punya konflik yang seperti tidak selesaikan. Bapak Ibu boleh angkat tangan. Bapak Ibu boleh angkat tangan, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, kau lihat anak-anakmu yang mengangkat tangan di hadapan. Aku berdoa Tuhan. Hari ini ketika kami mengangkat tangan, kami berseru kepada Tuhan. Kami bawa hati kami hancur. Kami rindu mengalami apa yang Tuhan sediakan. Kami tahu Tuhan sudah sediakan. Kami ingin melakukan bagian kami Tuhan. Ajari kami merendahkan diri. Ajari kami melihat kepada yang terutama, bukan kepada persoalannya. Ajari kami lewat hal ini kami menjadi makin dewasa. Kami mau jadi pemenang bukan untuk menginjak yang lain. Kami menjadi menang karena kami melakukan firman Tuhan. Dan aku berdoa Engkau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Engkau memberkati setiap tempat di mana anak-anakmu bekerja Tuhan. Jadikan kami bisa unity dengan tim kerja kami. Jadikan kami bisa unity dengan keluarga kami. Aku berdoa di setiap tempat di mana mereka berada. Engkau jadikan kami satu. Kami mau bergandeng tangan. Kami akan lihat hal yang bisa terjadi di hidup Tuhan.
Sebab itu adalah kepercayaan. Kami sebagai pengerja, kami menjadi satu. Kami sebagai pendoa, kami juga belajar merendahkan diri. Dan Tuhan yang berajar. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. Seperti kerinduanmu, akan dunia mau nyatamu dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Firman yang begitu menguatkan setiap kita untuk bisa selalu unity. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati Bu Flora, memberkati keluarga pelayanan dan segala yang dikerjakan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita GBI WTC Cilegon ingin menyambut apabila ada yang baru pertama kali hadir di gereja ini, boleh dengan kasih Kristus melambaikan tangannya jika ada. Haleluya. Kita adalah jemaat yang setia, amin. Mari kita saksikan news untuk 1 minggu ke depan.